inilah kita tahu bahwa Yesus bukan saja pernah datang ke dalam dunia, tetapi ia hidup dan juga mati untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita. Nah, sebenarnya dalam kitab Kisah Para Rasul ini banyak kebenaran-kebenaran yang objektif. Jadi nggak ada yang memihak ya. Demikian juga nih, Dr. Lukas atau Lukas sendiri, ia menyampaikan ini kembali lagi kepada Theophilus. Nah, ini menarik, siapa nih Theophilus ini? Ya, fun facts-nya adalah, kebenaran yang menarik adalah Theophilus ini adalah seorang yang pertama kali dituliskan oleh Lukas dalam bukunya, ya, baik dalam kitab Lukas dan Kisah Para Rasul seperti saya sampaikan tadi, dan dalam dua kitab ini sebanyak 26%. Lumayan banyak ini. Berarti ini Lukas ini bukan mengidolakan. Ada sesuatu yang ingin sampaikan khususnya kepada Theophilus. 26% ini dalam bukunya si Lukas ini, baik di kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, ini ditujukan kepada ditujukan untuk Theophilus. Kenapa? Keinginan Lukas ini adalah untuk membuktikan kepada Theophilus ini bahwa ada kebenaran yang sejati dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, Sang Mesias itu. Tapi kita harus ingat bahwa kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ini tidak hanya ditulis untuk Theophilus, tapi kepada orang-orang di zaman kita, untuk menunjukkan siapa Yesus itu dan realitas Yesus. Kenapa? Karena masih banyak orang yang meragukan Yesus. Bahkan sampai zaman sekarang ini masih meragukan siapa Yesus. Nah, yang menariknya juga, nama Theophilus ini muncul hanya 2 kali. Baik dalam kitab Lukas maupun dalam kitab Kisah Para Rasul. Selanjutnya nggak ada lagi. Ya. Dan yang menariknya, Lukas menulis 2 kitab ini, baik kitab Lukas dan juga Kisah Para Rasul ini, ditulis ketika Rasul Paulus menjadi tahanan di Roma. Dan sama-sama Lukas bersama-sama dengan dia. Makanya ditulislah kisah ini. Nah, dari perikop ini kita dapat pelajari, ya, saya mau sampaikan ada 3 prinsip. 3 prinsip dalam memberitakan kebenaran dari Injil itu. Yang pertama, ini harus kita lihat. Yang pertama, fokus berita Injil yang benar itu adalah Kristus sendiri. Yesus sendiri. Bukan sang pemberita ini atau Lukas, bukan. Lukas juga dia memaparkan segala sesuatu yang ia kerjakan, yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Jadi mencakup ajaran-ajaran, mujizat-mujizat Yesus, tindakan-tindakan Yesus, kematian serta kebangkitannya. Sama seperti murid-murid yang lain, Lukas pun menceritakan ini. Tapi fokusnya kepada Kristus, kepada Yesus, bukan kepada Lukasnya. Dan pemberitaan Injil ini yang disampaikan oleh Lukas ini kepada pribadi Yesus itu sendiri dan karyanya. Ini yang mau disampaikan oleh Lukas. Lalu yang kedua, prinsip kebenaran yang disampaikan oleh Lukas ini bahwa isi dari berita Injil yang benar itu adalah ketika Yesus mati dan juga bangkit. Ini fakta. Fakta yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Bayangkan selama 40 hari, saya katakan tadi, dia berulang-ulang menampakkan diri. Dan dia selalu berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Bahkan dia juga masih makan bersama-sama dengan mereka. Jadi kematian dan kebangkitan ini sangat penting dalam pemberitaan Injil. Karena ini adalah fakta yang membedakan Yesus dengan pemimpin dunia agama yang lainnya. Kalau kita lihat yang lain berbeda. Tapi Lukas ingin membuktikan bahwa Yesus mati tapi dia bangkit. Inilah menjadi pengharapan bagi siapa? Bagi kita nantinya kepada umat-umat Tuhan, umat-umat Kristen khususnya. Dan yang ketiga, prinsip dia memberitakan kebenaran ini dalam kitab Kisah Para Rasul ini adalah bahwa di mana sikap Lukas
untuk memberitakan Injil yang benar itu adalah ketaatan. Nah ini dia, ini penting, ketaatan. Ketika kita menerima firman Tuhan, ketika Tuhan menyuruh memerintahkan kita untuk menuruti segala apa yang disampaikan Tuhan, ini dia, sikap kita ini adalah ketaatan. Murid-murid disuruh untuk menantikan janji Bapa. Karena sebentar lagi nanti mereka akan berjuang dalam pemberitaan Injil. Pengutusan Tuhan. Nah, perhatikan, Tuhan Yesus menyuruh mereka menunggu supaya ada kesatuan mereka ketika mereka nanti menerima Roh Kudus bersama-sama. Nah, di samping menunggu, murid-murid ini diajar untuk taat. Kenapa? Karena ketaatan ini adalah sangat penting bagi pemberitaan Injil. Nah, bagaimana mungkinnya ketika kita menyuruh orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara kita sendiri kita nggak taat kepada siapa? Kepada Dia, kepada Tuhan. Sama halnya kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Diajarkan untuk taat. Bagaimana mungkin murid-murid Yesus akan menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang supaya taat? Bagaimana mungkin murid-murid sendiri nggak taat? Jadi diajarkan untuk taat. Nah, kita masuk ke perikop yang kedua. Ini menarik. Bangkitnya Yesus dari kematian sebenarnya membangkitkan pengharapan bagi murid-muridnya ya. Karena dalam otak mereka, dalam benak mereka, wah ini akan kembali lagi kejayaan Yesus. Seperti zaman Daud dulu ya. Bangsa Israel Daud dulu. Tapi ini menarik. Apakah situasi ini menjadikan harapan dan tujuan Yesus dalam karya keselamatannya? Mungkin bagi murid-murid Yesus awalnya begitu, tapi kok lain ini? Nah, saya mau sampaikan, bagi Yesus bukanlah bahwa itu tidak akan pernah terjadi ya, sampai seperti yang diharapkan oleh murid-murid Yesus. Tapi Yesus mau katakan bahwa ini bukan urusan murid-murid untuk mengetahui kapan ini terjadinya nanti. Yesus justru mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa pemulihan bangsa Israel atau pemulihan keadaan dunia hanya ada dalam sekehendak atau sepengetahuan Bapaknya di sorga. Yesus justru ingin menegaskan bahwa murid-murid nggak perlu fokus kepada diri kapan itu akan terjadi seperti yang diharapkan. Bukan itu. Justru kepada murid-muridnya Yesus menjanjikan ada kuasa untuk bersaksi yang berasal dari Kudus. Jadi ada pengutusan kepada murid-murid untuk menyampaikan kabar baik ini. Ini fokus pekerjaan mereka. Ini menarik kan? Jadi bukan kerajaan yang bersifat ini materi yang Yesus janjikan. Bukan itu, tapi yang Yesus janjikan adalah sebuah kerajaan rohani. Yaitu ketika Roh Allah sendiri yang bertahta dan berkuasa dalam hati para murid-muridnya dan orang-orang percaya. Bukan kemenangan yang penangan politik yang Yesus janjikan, bukan itu. Tapi kemenangan rohani, ini dia. Melalui apa? Melalui kesaksian para murid-muridnya yang didukung oleh Roh Kudus. Makanya ayat ini katakan, jikalau Roh Kudus itu akan turun, kau akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan Yudea. Menyampaikan tentang apa? Kebaikan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Jadi sebenarnya kemenangan rohani itu udah dimiliki secara mutlak oleh siapa? Oleh Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Dan Yesus ingin agar kemenangan itu diwujudkan dalam diri orang-orang yang percaya kepada siapa? Kepadanya. Sama ini yang Yesus rindukan kepada murid-muridnya. Ini mungkin jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti murid-muridnya, yang murid-murid Yesus yang terdahulu memusatkan perhatian kita pada pencapaian-pencapaian secara materi? I'm sorry to say, kadang-kadang kita seperti itu. Bahkan saya pun seperti itu. Kita rindu pencapaian-pencapaian secara materi. Kita mau seperti ini, kita mau seperti ini. Ataukah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk mau kita bersaksi kepada dunia?
dan menjadikan dunia ini sebagai tempat di mana Allah yang sejati ini menjadi raja di dalam apa? Dalam hati kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan inilah yang Yesus rindukan buat kita. Murid-murid Yesus berpikir, wah mereka nanti akan kaya secara materi. Murid-murid mau, ini ya, engkau yang telah salibkan Yesus, engkau akan mati konyol nantinya. Yesus akan berkuasa nantinya. Yesus tahu dalam pemikiran murid-muridnya. Tapi ternyata bukan itu. Kita masuk ke perikop yang ketiga. Nah, ini menarik juga nih. Apa yang bisa dilakukan oleh para pengikut Yesus ketika Yesus terangkat ke sorga? Karena ada tugas yang mereka embankan kepada mereka. Kepada Tuhan embankan kepada murid-muridnya. Ini ayat yang sering kita sampaikan ya di PP ya. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Ya. Sama seperti kita sekarang ya. Pada waktu Yesus terangkat ke sorga, murid-murid ini hanya kawanan yang kecil. Kalau kita lihat di ayat 15, Kisah para Rasul pasal yang 1 ayat 15, mereka hanya 120 orang. Kawanan yang kecil ini. Dan mereka ini bukan orang-orang yang memiliki nama yang besar atau kekuatan tertentu. Mereka orang-orang biasa. Di antara 11 rasul sebelum dipilih ya, di antara 11 rasul memang sebagian besar pernah melalikan diri atau mereka orang-orang yang pernah menyangkal Yesus. Bahkan mereka ini 120 orang ini adalah orang-orang yang punya konsep bahwa kerajaan Allah ini, mereka punya konsep masih keliru ya. Memang mereka ini adalah murid-murid inti Yesus, tetapi perhatikan apa yang mereka bisa lakukan. Lalu kita baca juga di ayat yang berikutnya ada penambahan, ada wanita. Ini sangat jarang ya ditulis oleh Alkitab, tapi Dr. Lukas dia sangat detail menulis ada penambahan para wanita yang mengikut Yesus. Bisa saja dari antara mereka ini memiliki kekayaan yang pernah mendukung pelayanan Yesus. Ya. Karena Dr. Lukas pernah sampaikan dulu di Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 dan 3 ada para wanita-wanita yang mendukung pelayanan Yesus. Mereka juga punya kekayaan secara pribadi. Dan ini mungkin agak mencengangkan. Secara detail, Lukas menuliskan ada saudara-saudara Yesus. Ini menarik. Kenapa? Dulu pada waktu Yesus hidup, murid-murid saudara-saudara Yesus ini, mereka juga termasuk yang menentang dan memusuhi Yesus. Ini dicatat dalam kitab Markus pasal yang ke-3, 21. Saudara-saudara Yesus ini menentang maksudnya Yesus. Bahkan lebih parah memusuhi Yesus. Tapi lihat ini. Lukas secara detail menambahkan bahwa ada saudara-saudara Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara Yesus ini juga sebagai pengikut Yesus. Jadi 120 orang ini mereka nggak punya apa-apa. Mereka nggak ada sesuatu yang mereka andalkan. Tapi lihat. Yesus gunakan mereka. Yang jelas, mereka ini 120 orang ini sedang menantikan pesan Tuhan untuk tinggal di Yerusalem sambil menantikan ada kuasa Roh Kudus nanti akan memenuhi mereka. Dan kita tahu nanti pasal yang kedua kita tahu itu hari Pentekostal. Dan hanya oleh kuasa Roh Kudus sajalah mereka dapat dimampukan untuk menjadi saksi hingga ke seluruh ujung dunia. Dan mereka melakukan itu dengan sikap ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, bersahati dengan Tuhan, dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat. Gereja zaman sekarang, ini nggak jauh berbeda dengan persekutuan murid-murid zaman dahulu. Ini mereka murid orang-orang percaya pertama kali. Memang nggak signifikan berapa jumlah mereka. Mereka juga punya kekuatan apa-apa. Tapi mereka mau menjalankan misi yang diembankan kepada mereka. Nanti mereka akan pergi bahkan ke seluruh ujung dunia. Sama seperti kita zaman dulu dan sekarang, mereka dikejar-kejar. Bahkan mereka dianiaya. Tapi ada kunci kemenangan mereka, ketaatan,
ketabahan mereka, dan sikap mereka yang bersandar penuh kepada Tuhan, mereka sukses dalam pelayanan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam doa. Mereka bersekutu dengan Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu. Sama seperti yang dilakukan murid-murid yang terdahulu. Kita pun harusnya seperti itu. Bersekutu dengan Tuhan dan berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kita masuk ke perikop yang terakhir, yang keempat. Mungkin kita bertanya, kenapa perlu Yudas diganti? ini luar biasa, ini Petrus. Petrus dianggap sebagai pemimpin waktu itu memang. Makanya Petrus, dia pertama kali ini Yudas harus perlu diganti. Kita bertanya, kenapa harus Yudas perlu diganti? Nah, menarik adalah, kenapa Yudas perlu diganti? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah supaya jumlah rasul ini tetap utuh 12. Sebagaimana pertama kali Tuhan memilih para murid-muridnya. Kenapa angka 12 ini sangat penting? Tuhan Yesus milih 12 ya. Kenapa nggak 13, karena angka 14? 12 ini sangat penting. Kenapa? Karena bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel, orang Yahudi, mereka sendiri terdiri dari berapa? 12 suku. Dan memang perjanjian lama mencatat Tuhan menghukum keras karena suku ini, 12 suku ini, mereka menolak. Karena keberusan mereka juga. Bahkan dalam perjanjian lama, Tuhan akhirnya akan berjanji memulihkan mereka. Dalam perjanjian lama, Yesus berjanji bahwa Allah berjanji bahwa mereka akan dipersatukan kembali seperti masa 12 suku bersatu. Dan bahkan Yesus menubuatkan juga ke-12 rasul nanti ini mereka akan dipimpin. Bahkan mereka akan memimpin umat Tuhan bersama Yesus dalam kemuliaannya nanti kelak. Sama kitab Mazmur pun menulis ya di kitab Mazmur Mazmur 69 ayat 26 ya bahwa nanti jabatannya akan dipulihkan, akan digantikan agar kekristenan ini diterima diakui oleh orang Yahudi. Jadi makanya 12 rasul ini harus dibuat kembali. Alasan yang kedua, kenapa Yudas harus digantikan? Ini adalah untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian ke-12 murid Yesus. Atau ke-12 murid Rasul Yesus. Yang telah dinodai oleh siapa? Oleh Yudas. Nah, jadi Petrus sebenarnya ini memaparkan kematian Yudas yang mengerikan sebagai upah kejahatannya. Ini luar biasa nih, Petrus mengingatkan bahwa ini dia orang yang sudah dipimpin Tuhan, sudah diutus Tuhan, sudah dikutuskan Tuhan. Tapi kalau dia melenceng, akibatnya ini. Ada upah kejahatannya. Dan ini dipaparkan ayat 18-19. 18 dengan 19. Ini mengerikan ya. Tapi mari kita fokus bukan ke situ. Petrus dikatakan begini, yang menggantikan Yudas ini harus memenuhi syarat. Jadi gak sembarang pilih. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini di ayat 21-22 dikatakan apa? Seorang yang pernah bersama dengan Yesus semasa hidupnya, dan dia juga harus menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus. Artinya orang ini juga melihat kebangkitan Yesus. Tapi ini penting yang saya mau sampaikan. Proses pemilihan itu secara final diserahkan kepada Tuhan Yesus sendiri. Walaupun ada mereka yang tentukan, bahkan ada 120 orang nih, kandidatnya. Tapi semua akhirnya, finalnya itu diserahkan kepada Yesus sendiri yang menentukan. Ya. Untuk menggantikan Yudas ini, dikatakan ada 2 orang ya, walaupun ada alias-aliasnya atau nama lain gitu ya. Barsabas dengan Matias. Perhatikan nih, bagaimana cara mereka berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan, mereka membuang undi. Nah, saya mau katakan membuang undi ini bukan gambling. Ada yang mengatakan, kok buang undi kayak gambling ya? Enggak. Buang undi ini adalah peraturan yang sangat dihormati oleh orang Israel.
Dan ini ada cara yang lazim digunakan untuk ini dia, memastikan kehendak Allah. Jadi membuang undi itu bukan gambling. Dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru, ini sering digunakan ini untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan hasilnya, ketika membuang undi, jatuh kepada siapa? Kepada Matias. Nah, memang Matias Alkitab sebenarnya nggak secara rinci memberitakan siapa ini Matias ini. Makanya saya katakan tadi Matius ini menarik. Fun fact-nya adalah Matius nanti hanya disebutkan di ayat 1. Nanti di ayat berikutnya nggak disebutkan lagi Matias. Bahkan penyebutannya nggak disebutkan. Tapi yang pasti dia terpilih sebagai muridnya. Dan dipastikan bahwa Matias ini adalah orang yang setia mengikuti ajaran Yesus. Dan bahkan dia seorang yang menamakan diri sebagai saksi Kristus. Dan dia juga memiliki kuasa Roh Kudus. Dan ini dia, Matias ini salah satunya murid yang dipanggil secara pribadi. Bukan dia dipanggil pribadi secara Yesus. Tapi justru sebaliknya murid-murid lain memilih dia untuk menggantikan Yudas Iskariot. Nah ini menarik. Kalau kita lihat ada penyebutan nama Yudas. Tapi itu bukan Yudas Iskariot ya. Yudas. Tapi ini Yudas yang menghentikan itu adalah Yudas Iskariot. Dan meninggal setelah lama ketika Yesus telah disalibkan. Nah, seperti saya katakan, Matius itu hanya disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Selanjutnya nggak ada lagi. Tapi ini dia. Ketika penyebutan 12 rasul sudah itu, secara kolektif, dipastikan bahwa Matius bersama-sama dengan mereka. Nah, tapi yang paling penting ini dia. Seperti murid-murid Yesus yang lain, Matias disebut adalah sebagai seorang rasul, apostolos. Artinya adalah seseorang yang diutus oleh Tuhan. Ini yang menarik ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam perikop ini, apa yang dilakukan oleh Petrus dan murid-murid lainnya adalah mungkin gak lazim dalam kehidupan kita zaman sekarang. Tapi ini dia. Apa yang dilakukan oleh Petrus ini sebenarnya memiliki makna yang penting secara teologis. Dan kita anut sampai sekarang ini, yang pertama ini. Untuk menyelesaikan masalah di gereja itu harus berdasarkan firman Tuhan. Yang kita sudah cari, yang sudah kita gali, dan diterapkan secara tepat. Ini saya mau katakan. Kalau kita menyelesaikan masalah, harus alkitabiah, jangan menurut kehendaknya kita sendiri. Ini sering terjadi. Bukan masalah, kadang-kadang kita memutuskan masalah like and dislike. Bahkan ke personnya seseorang itu. Petrus, dia katakan ini, dia harus menyelesaikan masalah berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini harus diterapkan secara tepat. Ini dilakukan oleh Petrus. Lalu yang kedua, masalah dosa ini harus dibereskan secara cepat. Yudas, dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya Petrus pun demikian. Petrus juga menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi Petrus dia berbalik dan bertobat. Dia datang kepada Tuhan. Bedanya Yudas, dia mengakui kesalahannya, tapi dia bunuh diri. Maka Petrus muncul di sini katakan, ini dosa harus dibereskan dengan cepat. Jangan ditunda-tunda. Harus diselesaikan. Ini luar biasa yang dilakukan oleh Petrus. Dan ketiga, perhatikan bagaimana Petrus dia memimpin. Ketika dipilih untuk menggantikan Yudas, Petrus itu punya prinsip. Kepemimpinan itu harus memenuhi kriteria tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Makanya ketika mau dipilih, ada syaratnya, ada kriterianya. Jadi nggak sembarang pilih, sesuka hati. Ini yang dilihat Petrus. Bahwa kepemimpinan itu harus punya kriteria tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini dia syaratnya. Selanjutnya diserahkan kepada Tuhan. Ini luar biasa nih. Dan yang keempat, ini caranya Petrus ini. Yang terakhir, ketika dia membuat kriteria, dia serahkan di dalam doa.
sungguh-sungguh bahwa keputusan final itu ada pada siapa? Pada Tuhan, bukan pada kebijaksanaan manusia. Kita sering ketika memilih kriteria itu terakhir berdasarkan kebijakan kita. Oh, yang penting dia punya nama, mungkin dia orang kaya dan segala macam. No, bukan itu. Tapi Petrus menyerahkan semua keputusan final itu kepada Tuhan, bukan kebijaksanaan siapa? Manusia. Nah, ini sering terjadi dalam pemilihan-pemilihan. Ini luar biasa ini. Diingatkan kembali kepada kita bahwa semua itu harus keputusan siapa? Keputusan Tuhan. Jadi pagi ini pelajaran yang sangat menarik adalah bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya untuk satu misi dalam melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Dan tugas ini dia serahkan tanggung jawab pertama kepada siapa? Murid-muridnya untuk menggenapkan maksud Tuhan. Yesus bukannya nggak bisa, tapi Yesus mau kita umat-umatnya ikut terlibat dalam misi penyelamatan ini. Diberikan tanggung jawab yang sangat mulia agar kita ikut terlibat dan kita menyaksikan bagaimana Tuhan berperan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mau saya sampaikan, kita sebagai murid-murid Yesus juga yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Apa syaratnya? Kalau Roh Kudus turun, maka kita akan menjadi saksi untuk menyampaikan kabar baik di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi saksi Kristus? Biarlah firman Tuhan pagi ini dapat membuat kita menyadari bahwa Tuhan sangat akan baik dalam kehidupan kita untuk menuntun kehidupan kita, agar kita menjadi saksi bagi Kristus. Demikian